Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'iu nafsahu wa mubikuha au mu'atikuha. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah kajian tafsir Ahad pagi beserta jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat wal afiah, untuk semata-mata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kita masih diberikan kesempatan, diberikan keluasan waktu untuk hadir satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir, kita manfaatkan waktu kita
setelah kita sibukkan diri kita dari semenjak bangun tidur, dengan kita sibukkan diri kita, dengan kita membeli diri kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita laksanakan kewajiban kita duduk sejenak di majlis ilmu ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk mempelajari firman-firman Allah yang merupakan kewajiban kita bagi segenap umat Islam, bagi segenap kaum muslimin, dari semenjak kita lahir sampai kita menghembuskan napas kita yang terakhir menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menuntut ilmu. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, dan batasannya yaitu minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak buayan, dari semenjak kita lahir, kita diajarkan oleh kedua orang tua kita sampai kita masuk ke lubang kubur, baru kita selesai untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan senantiasa dilimpahkan kepada seorang manusia yang paling mulia. Seorang manusia bukannya makhluk yang memuliakannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang patut kita ambil suri tauladannya. Seorang manusia yang pada bulan ini kita selalu ingat, kita selalu memperingati kelahirannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, yang selalu setia dan patuh terhadap sunnah dan ajarannya sampai kita menghembuskan napas kita juga yang terakhir. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, baiklah, sebelum kita awali kajian kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama kita membaca ummul kitab, yakni suratul Fatihah, di mana Fatihah ini kita hadiahkan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada di tengah-tengah kita maupun yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah, mereka yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, sehingga ia dapat membimbing kita selaku anaknya. Dan mudah-mudahan kita doakan pula kepada orang tua kita yang telah mendahulu kita. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, serta ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan kepada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita, kawan kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini Allah juga terima semua amal ibadahnya. Allah jadikan amal ibadahnya sebagai ladang amal kebaikan untuk bekal mereka menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan di dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang melakukan kebaikan ketika hidup di dunia, Allah tempatkan dalam satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan nanti ini belum dapat kita lihat dengan mata kepala kita, belum terlintas di dalam hati kita, belum pernah terdengar bagaimana bunyi-bunyian yang ada, yang Allah sediakan nanti di dalam kenikmatan yang Allah berikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ini kita hadiahkan pula kepada guru-guru kita,
yang telah mendahului kita, terutama guru kita almarhum Al-Ustaz Burhanuddin bin Ahmad, Kiai Abdul Raqib bin Muhammad, Kiai Haji Muhammad Zain bin Asni, dan guru-guru kita yang lainnya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima sebagai amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya, dan dijadikan ilmunya yang disampaikan kepada para muridnya sebagai ladang amal soleh buat mereka-mereka semua. Kemudian Fatihah ini kita pun hadiahkan khususnya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang menderita sakit, baik itu sakitnya di rumah ataupun di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna sehingga ia dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Al-Fatihah. Summa ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim. Summa ila ruhi sayyidina al-imam al-muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa wa sayyidina al-habib Abdullah ibn Ahmad ibn Isa wa sayyidina al-ustaz al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'ali wa sayyidina al-habib Muhammad Ali Maula Dawilah wa ibnahu sayyidina al-habib Abdul Rahman bin Muhammad as-Sagab al-habib Umar Muhdar al-habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihi ajma'in wa anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Summa ila ruhi a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa li masyayikhina fid din wad dunya wal akhirah. Summa ila ruhi walidina wa walidikum khassa wa amwatil muslimina 'ammah bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Summa ila ruhi ususan, sebutin keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Abu ya wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihi ajma'in. Summa ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini bacaan kita sampai di surat Al-Buruj ya sekarang. Surat Al-Buruj, surat yang ke-85 ya. Ini udah masuk surat yang ke-85 dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء dan demi langit zatil buruji yang mempunyai gugusan bintang-bintang wal yaumil mau'udi dan demi hari yang dijanjikan wa syahidi wa mashhud dan yang menyaksikan serta yang disaksikan. Qutila binasalah atau terlaknatlah ashabul ukhdud orang-orang yang membuat parit an-nari yang berapi dinyalakan zatil wuqudi dengan kayu bakar. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang menjengkelkan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar laki-laki Yaman yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Maha benar Allah dengan segala firman. Wallahu a'lamu bimuradih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang berbahagia. Alhamdulillah kita telah selesai membahas surat Al-Insyiqaq yang berarti terbelah, langit yang terbelah.
surat yang ke-84. Dan pada pagi hari ini kita telah memasuki surat yang ke-85, yaitu surat Al-Buruj. Yang berarti buruj ini jamak, Pak. Ya, jamak taksir. Berasal dari kata burjun. Ya, gugusan bintang. Burjun burjani al-burujun. Gugusan bintang-bintang yang ada di atas langit. Di dalam kitab Tafsir Munir ini dijelaskan al-qasamu bi asya'i azabun ala la'nati ashabul ukhdud. Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang besar, yang hebat, yang ada di atas langit. Kepada siapa? Ala la'natin ashabul ukhdud. Dan Allah melaknat juga kepada orang-orang yang membuat parit atau lubang. Untuk apa itu lubang? Tentunya untuk menguburkan orang-orang yang beriman pada saat itu, yang percaya kepada Allah yang maha gagah perkasa. Ya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Orang-orang yang beriman itu dikubur hidup-hidup, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala melaknat, mengutuk orang-orang yang membantu untuk membuat parit untuk membunuh orang-orang yang beriman. Dikubur hidup-hidup. Nanti suratnya satu persatu kita akan bahas ayat per ayat. Ya. Sampai Allah bersumpah, Pak, Allah akan melaknat mereka-mereka semua itu. Surat Al-Buruj ini terdiri wahia isnatani wa ishruna ayah. Berapa, Pak, surat Al-Buruj? Terdiri daripada 22 ayat yang menjelaskan. Salah satu di antara penjelasan yang ada di dalam surat Al-Buruj ini melaknat orang-orang yang membantu membuat lubang untuk mengubur hidup-hidup orang-orang yang beriman. Dan surat Al-Buruj ini diturunkan di kota Mekkah, termasuk surat Al-Makkiyah. Golongan surat yang diturunkan di kota Makkatul Mukarramah. Kenapa dinamakan surat Al-Buruj? Gugusan bintang-bintang ini karena diambil daripada perkataan ayat yang pertama daripada surat ini, Pak. Makanya dinamakan Al-Buruj, gugusan bintang-bintang. Satu planet, ya, satu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di atas langit ini, baik yang zahir apapun yang tersembunyi. Karena bintang itu banyak, Pak. Bintang banyak. Ada yang kelihatannya kecil banget. Ada juga yang kelihatannya jelas, terang. Itu semua merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama gugusan bintang. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, dia yang ciptain. Kalau kita sebagai makhluk bersumpah dengan makhluk, boleh nggak? Nggak boleh. Wadduha wal laili was-sama'i wat-tariq was-sama'i zatil buruj. Allah bersumpah itu dengan makhluknya yang ada di atas langit, boleh. Tapi kalau kita selaku makhluk bersumpah dengan makhluk itu nggak boleh, Pak. Kita harus bersumpah demi Allah, ya. Wallahi
Gak boleh kita bersumpah was-samai demi langit. Gak boleh. Emang ente yang nyiptain langit. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Tapi kalau manusia, makhluk bersumpah dengan makhluk, ya nggak boleh. Demi masa wal asri, banyak Allah bersumpah dengan makhluk. Sedangkan isi daripada surat Al-Buruj ini, ya, dijelaskan sikap, perbuatan, tindakan orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada Islam dari dulu banyak, Pak. Dari zaman Nabi Nuh, ya, sampai zaman Nabi Muhammad sampai saat ini banyak mereka. Bukannya sekarang aja yang benci Islam. Dari dulu banyak yang benci Islam, Pak. Bahkan mengusui para nabi. Apalagi sekarang. Kalau yang kafir udah jelas kelihatan. Tapi yang bunglon yang nggak kelihatan. Tahu nggak bunglon? Apa? Munafik bunglon tuh. Tahu bunglon kan? Bunglon kalau ada di tempatnya warnanya hijau, daun berubah hijau. Kalau warnanya hitam, ada nggak bunglon di sini? Hah? Nggak ada ya? Insya Allah kita semuanya beriman kepada Allah. Kalau kafir jelas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. Tempatnya jelas. Tapi ayat orang yang munafik itu dari ayat 8 sampai ayat 13. Banyak yang menjelaskan orang-orang munafik. Dia bertemu dengan orang Islam, dia ngaku sebagai orang Islam. Dia balik lagi ke golongannya, dia berubah lagi menjadi orang kafir. Ini yang repot orang-orang munafik. Yang musuh dalam selimut atau dalam kasur? Hah? Oh, dalam selimut kan bukan istri kita. Hah? Ya, dalam selimut, satu selimut sama kita gitu kan. Itu. Artinya apa, Pak? Musuh dalam selimut. Kita nggak tahu dia itu beriman atau kafir, kita nggak tahu. Makanya dinamain musuh dalam selimut. Walaupun sama-sama kita makan, sama-sama kita tidur, sama-sama kita, tapi sifatnya mereka itu kita tahu nggak? Nggak tahu. Ini yang repot orang munafik, Pak. Makanya tanda-tandanya banyak tuh. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian di antara manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan pada hakikatnya mereka itu nggak beriman, nggak percaya, kafir. Sama antara orang munafik dengan orang kafir itu dikategorikan sama, orang-orang kafir juga. Nah, mereka nggak percaya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu amanna. Dan apabila kalian dikatakan kepada kalian janganlah kau buat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, padahal pada hakikatnya dia membuat kerusakan. Makanya dalam surat Al-Buruj ini Allah jelaskan bagaimana sikap, tindakan, perbuatan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti seruan Nabi dan para Rasul, pada orang-orang yang beriman. Dan Allah jelaskan pula di dalam surat Al-Buruj ini bukti tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, Pak. Ada semua di dalam surat Al-Buruj ini dijelaskan. Dan dalam surat Al-Buruj ini dijelaskan juga isyarat ataupun pertanda dari Allah, ya, bahwa orang-orang kafir Mekah
Kafir Mekah siapa Pak? Kafir Quraisy. Orang-orang kafir Mekah ya itu akan diazab, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana siksaan yang Allah berikan kepada Fir'aun dan kaum Samud. Jadi dalam surat Al-Buruj juga yang pertama sikap tindakan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Ya, dikuburin hidup-hidup. Makanya Allah melaknat qutila ashabul ukhdud, terlaknat. Artinya binasa kalian, bukan hanya di dunia, di akhirat pun Allah akan kuburkan mereka ke dalam api neraka. Karena menyiksa orang-orang yang beriman pada saat itu. Ya. Dan Allah gambarkan bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy itu. Nanti Allah akan azab seperti Fir'aun. Kita tahu Fir'aun. Diapain Pak Fir'aun? Digantung apa ditembak? Matinya? Apa diceburin ke itu, ke kali Pondok Ranggon? Ceburin kali Pondok Ranggon kali ya? Diceburin di laut Pak. Matinya. Dan kita menyaksikan kaum Samud Allah terbalikan, Allah hancurkan dengan guntur, dengan suara petir. Dan Allah juga menjelaskan di akhir daripada surat Al-Buruj ini tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap kemurnian Al-Qur'an. Al-Qur'an ini di akhir surat Buruj itu kan di lauhim mahfuz ya kan. Artinya Al-Qur'an ini Allah turunkan ya dari lauhil mahfuz ya. Dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah. Artinya Baitul Izzah satu tempat yang dekat kepada dunia Pak. Di langit yang keberapa? Pertama apa ketujuh? Langit yang pertama Pak. Baru dari langit yang pertama Allah turunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Ada tujuannya Allah turunkan gak sekaligus. Ya. Nah makanya surat di Al-Quran Allah turunkan gak sekaligus. Surat Al-Buruj ini ya diturunkannya gak barengan Pak dengan surat Al-Insyiqaq, surat 84. Enggak berurutan. Ya. Dia turunnya ini setelah surat Asy-Syams. Surat yang ke-91. Wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jalla wal laili iza yaghsha. Ya, jadi surat 91 turun dulu ya baru surat yang ke-85. Emang Al-Qur'an turunnya enggak sekaligus. Ya. Dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan sekaligus ya ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah ya secara berangsur-angsur Pak ya. Jadi enggak sekaligus. Surat Al-Buruj diturunkan setelah surat 91 ya. Dan apa hubungannya Pak surat Al-Buruj dengan surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84? Kedua surat ini menjelaskan tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman ya, dan mengancam juga kepada orang-orang yang ingkar terhadap seruan Rasulullah. Dan dalam surat Al-Insyiqaq juga ya dijelaskan sikap orang-orang musyrik itu terhadap seruan Rasulullah. Sedangkan surat Al-Buruj yang menerangkan sikap orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, dan perbuatan-perbuatan mereka yang biasa mereka lakukan sejak dahulu terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Kalau surat Al-Insyiqaq kan hanya mencegah gitu kan. Enggak percaya, enggak sampai membunuh ya. Tapi kalau surat Al-Buruj mereka sediakan lubang, ini kejadian di negeri Yaman insyaallah ya kan.
saya akan jelaskan ya pada pertemuan berikutnya. Ya, digali lubang Pak, dipendam hidup-hidup orang-orang yang percaya kepada Allah. Makanya dijelaskan ya. Mereka yang percaya kepada Allah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka enggak menyiksa orang-orang yang beriman itu hanya iman aja, enggak percaya, kecuali mereka yang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi mereka orang-orang yang beriman tuh dikumpulin semua, digaliin parit, kemudian dikubur hidup. Bagaimana mereka? Makanya surat Al-Quran itu diturunkan nggak sekaligus Pak, ya saat ya sesuai dengan kebutuhan berangsur-angsur. Allah jelaskan dalam surat 17, surat yang ke Al-Isra ya, ayat 106 kalau nggak salah. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Al-Isra 106. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Nah, jadi Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur, nggak sekaligus gitu kan. Ya, dalam surat Al-Furqan juga kalau nggak salah. Al-Furqan surat yang ke-25 ayatnya 32 kalau nggak salah. Orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah, kok Al-Quran ini nggak diturunkan sekaligus? Ada maksud dan tujuan Allah bagaimana Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihil Qur'an alaihil Qur'an jumlatan wahidatan. Kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tanzila. Ada. Silakan. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, angsur-angsur, perlahan dan benar. Ini Al-Quran itu diturunkan nggak sekaligus Pak. Berbeda dengan ya kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, diturunkan sekaligus. Tapi kalau Al-Quran adalah berangsur-angsur untuk apa? Linusabbita, ada untuk meneguhkan, menguatkan hati kita. Hati Rasulullah. Baik, hadirin, ya, kita baca ayat yang pertama, was-sama'i zatil buruj. Allah bersumpah yang pertama yaitu dengan langit, ya, ciptaan Allah beserta gugusan-gugusan bintang yang ada di atas langit. Ya, Allah bersumpah tuh banyak di dalam Al-Quran, terutama dalam surat-surat ya, Juz Amma, Allah banyak bersumpah wadduha wal asri, ya kan, demi masa, demi waktu duha. Ya. Makanya dalam kitab tafsir Munir dijelaskan ya al-qasamu bi asyai azam ala la'nati ashabil ukhdud. Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung, yang besar. Ya. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menggali parit. Allah melaknat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang mempunyai gugusan bintang yang sangat luar biasa. Ya, besarnya dan tak terhitung jumlahnya yang ada di atas langit bintang itu. Ya. Al-Buruj ya dalam kitab tafsir Munir jamak daripada burjun. Artinya gugusan bintang.
ya, yaitu gugusan bintang manazilul kawakib isnai asyara. Artinya gugusan bintang yang mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa, yang jumlahnya itu berjumlah 12 gugusan bintang, Pak. Makanya ada perubahan cuaca, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim hujan, ada musim panas. Itu karena perubahan gugusan-gugusan bintang itu, Pak. Itu kan sering dengar tuh bintang-bintang Aries, ya, Cancer, terus Gemini gitu kan, Capricorn, ya. Ya, dalam kitab Tafsir Munir ini dijelaskan ay aqsamu bis sama'i wa burujuha wa hiya an-nujumul izama wa asharul aqwali innaha manazilal kawakibi wa hiya isna asyara burujan li isnai asyran kawakiban. Ya, dalam kitab Tafsir Munir ini Allah bersumpah tuh dengan langit dan gugusan bintang-bintang. Wahyan nujumul izam. Artinya bintang-bintang yang sangat luar biasa. Yang merupakan tanda-tanda daripada kebesaran Allah. Ya. Wa asharul aqwal. Dan bulan-bulan, ya, yang dikatakan innaha manazilal kawakib. Yaitu yang bintang-bintang itu beredar pada manzilah, artinya garis-garis edarnya. Gak berbenturan antara satu dengan yang lain. Nanti ketika Allah perintahkan mereka itu berbenturan, ya, itu akan terjadi pada hari kiamat, Pak. Dan hancur kiamat, bintang-bintang semuanya turun ke bumi. Tapi sekarang ini sesuai, ya, beredar itu sesuai dengan garis edarnya, nggak bertemu antara matahari dan bulan, bintang pun nggak bertemu. Kalau matahari udah bertemu dengan bulan, ya habis kita udah. Apalagi bertemu juga dengan bintang gitu kan. Sebagaimana, ya, sebagian daripada gugusan bintang itu jaraknya sangat jauh, Pak. Jadi artinya kita lihat kan kadang ada bintang yang kecil banget gitu kan. Yang nggak nampak gitu kan, mata kita susah ngelihat gitu kan. Ada juga yang jelas kelihatan nampaknya, ya. Malam kita sering lihat ke atas langit itu kan. Ada yang jelas zahir nampak gede bintang gitu kan. Ya, jauh jaraknya dari bumi ini sehingga cahayanya dalam perhitungan yang biasa baru sampai kepada kita setelah beribu-ribu tahun lamanya. Bahkan ada pula bintang yang baru sampai itu kelihatan kita bermiliaran-miliaran tahun. Jadi nggak kelihatan. Ada bintang yang kelihatan, ada juga bintang yang nggak kelihatan, Pak. Ya, sebagai hiasan langitnya yang Allah ciptakan itu ada yang nampak kelihatan, ada juga yang nggak nampak, yang tersembunyi. Ya. Nah, sedangkan Ibnu Abbas, ya, Mujahid dan Al-Imam Ad-Dahhak, Hasan, Qatadah dan As-Sa'di mengatakan bahwa Al-Buruj itu adalah bintang-bintang yang Allah ciptakan sebagai tanda-tanda daripada kebesaran Allah. Allah yang menciptakan semua. Sedangkan menurut Yahya Ibnu Ar-Rafa, beliau mengatakan bahwa Al-Buruj itu, ya, pengertiannya Al-Buruj adalah gedung-gedung yang tinggi yang ada di atas langit, di atas arsy, Pak. Jadi arsy itu ada gedung-gedung yang tinggi, Pak, yang Allah ciptakan. Kita belum sampai akal kita ke sana, tapi kita wajib percaya. Ya. Allah menciptakan arsy, bagaimana keindahannya arsy. Yang baru lihat hanya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Allah perlihatkan. Karena Rasulullah ini sebagai kekasih Allah, Pak. Langit dan bumi ini Allah gak akan memulai penciptaannya karena siapa? Karena Rasulullah. Laulaka ya Muhammad, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, di mana Allah berfirman kepada Rasulullah, apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad,
laulaka ya Muhammad, sampai 3 kali Allah menyatakan itu. Mengucapkan kalimat itu, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtu ablah, kata Allah. Aku enggak akan memulai penciptaan langit dan bumi. Pada saat Rasulullah mendengar ucapan dari Allah, kalimat tersebut, apa kata Allah? Kata Rasulullah, Rasulullah merasa tertegun, tertunduk, Pak, terharu dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Rasulullah. Rasulullah belum dilahirkan, namanya sudah terpampang di pintu surga. Makanya semalam dijelaskan, Nabi Adam itu diterima taubatnya karena beliau menyebut nama Rasulullah. Allah tanya, dari mana kau Adam? Bisa tahu kau menyebut nama baginda Rasulullah? Karena di dalam pintu surga tertampang kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semalam sudah dijelasin sama guru kita yang kita kadang-kadang sebagai umatnya pelit untuk berselawat kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah tertegun, tunduk mendengar ucapan Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Kalau kau ciptakan langit dan bumi ini karena aku, berarti aku kau ciptakan untuk siapa ya Allah? Ya Rabb, kata Rasulullah. Apa kata Allah? Anta ya habibi ya Rasulullah. Engkau aku ciptakan sebagai kekasih Allah. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini karena Rasulullah. Rasulullah diciptakan oleh Allah sebagai kekasih Allah. Kemudian Allah bertanya juga kepada Rasulullah, ya, engkau aku ciptakan sebagai kekasihku, kata Allah. Lalu aku ini Allah untuk siapa? Allah ini untuk siapa? Rasulullah nggak bisa jawab pada saat itu. Apa kata Allah? Lima yusalli alaika ya Muhammadur Rasulullah. Aku ini adalah bagi mereka yang mau bersalawat kepada Rasulullah. Makanya kita bersalawat satu kepada Rasulullah, Allah membalas berapa, Pak? 10. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, kepada Muhammad, 1 kali salawat, Allah akan membalas 10 kali salawat. Apa salawatnya Allah? Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya, ya. Allah kumpulkan nanti, selamatkan kita nanti pada hari kiamat dengan rahmat Allah. Karena manusia di akhirat, di yaumul kiamat nanti nggak ada yang selamat, Pak. Termasuk baginda kita Rasulullah nggak selamat, ya. Satu manusia pun nggak ada yang selamat nanti pada hari kiamat kecuali dengan rahmat Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur, ya, nikmat diutusnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan asbab Rasulullah ini, pas kebetulan bulan Maulid. Dengan asbab Rasulullah Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya terkadang kita lupa nikmat di mana Rasulullah diutus. Dalam surat Al-Imran 164 Allah jelasin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Imran 164. Ada. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri
meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dulu sebelum Rasulullah diutus, kita tahu kan, zaman itu berada pada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, dan hampir manusia pada saat itu telah berada di jurang api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqazakum minha, kata Allah. Dahulu kalian telah berada di tepi jurang api neraka, artinya kelakuan perbuatan kita, ya, amal perbuatan kita udah sangat buruk, Pak. Ala syafa hufratin minan nar, kata Allah. Kalian telah berada di tepi jurang api neraka, fa anqazakum minha. Maka Allah selamatkan minha, ini kembalinya kepada Rasulullah. Dengan diutusnya Rasulullah SAW, seluruh manusia ini akan selamat. Dan seluruh umat Rasulullah pasti akan masuk surga. Tapi ada nggak yang nggak mau? Banyak yang nggak mau. Rasulullah bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang nggak mau. Kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Siapa yang nggak mau? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang taat, yang mau mengikuti sunnah dan ajaranku, ya, mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga. Ya dakhuluna pakai fi'il mudhari, bukan dakhala. Kadakhala udah masuk. Kalau yadkhuluna artinya fi'il mudhari itu sedang berlangsung dan akan datang. Termasuk kita, ya, akan masuk surga. Akan berarti belum masuk, bahkan sedang antri kita untuk masuk surga. Ya, kita kembali pada ayat yang pertama. Gugusan bintang yang berjumlah 12 itu yang tadi saya jelaskan, ya, dapat, ya, dilalui atau dilihat sebagai konfigurasi yang terdiri atas kelompok bintang-bintang tertentu. Dan secara sekilas pandangan kita yang dilalui peredaran matahari, 6 gugusan bintang itu diantaranya terletak di sebelah utara Khatulistiwa. Ya, jadi ada 12 bintang, gugusan bintang itu, ya, 6 gugusan bintang itu berada di sebelah barat Khatulistiwa, dan 6 gugusan bintang lagi berada di sebelah selatan Khatulistiwa. Inilah yang akan merubah perubahan cuaca nih, ya, dari musim panas, musim hujan, musim sejuk ataupun musim semi gitu kan, ya. 6 gugusan yang berada di sebelah utara Khatulistiwa, yaitu bintangnya termasuk bintang Aries, gitu, namanya Taurus dan Gemini. Dan ketiga gugusan bintang itu dilalui peredaran matahari selama 3 bulan pada musim gugur. Ya, bermula dari ketika matahari melalui gugusan Aries pada tanggal, gitu ya, Aries itu masuk bulan April, Maret-April, ya. Ya. Berakhir 20 atau 21 Maret memasuki gugusan Taurus pada tanggal 13 April. Dan berakhir ketika matahari meninggalkan gugusan Gemini pada tanggal 21 sampai 20 Juni. Dan berakhirnya musim gugur. Jadi dari bintang Aries, ya, sampai Taurus dan Gemini itu merupakan, ya, musim gugur, Pak. Nah, setelah itu dimulailah musim kemarau, yaitu bulan-bulan kemarau pada tanggal biasanya berawal bulan Juni, Pak. Ya. Ketika matahari memasuki gugusan Cancer, lalu berpindah ke gugusan Leo, lalu ke gugusan Virgo dan meninggalkannya pada tanggal 22 September dan berakhirlah musim kemarau, artinya musim panas. Ya, semenjak Juni, Juli, Agustus, ya. Ya. Maka itu udah masuknya musim panas, ya kan? Tapi sekarang udah nggak beraturan, ya.
Ya kadang-kadang musim panas hujan, itu hak Allah ya. Allah yang berkuasa, kapan aja dia mau turunkan hujan. Kita nggak bisa nolak ya kan. Ya. Sedangkan pada tanggal 22 September dan berakhirlah musim kemarau. Adapun gugusan bintang yang berada di sebelah selatan Khatulistiwa adalah Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Dan ketiga gugusan bintang ini dilalui oleh matahari selama 3 bulan pula. Dan pada musim semi yang bermula sejak matahari melintasi gugusan Libra, ya, pada tanggal 23 atau 24 September lalu berpindah ke gugusan Scorpio. Lalu ke gugusan Sagittarius dan berakhir kepada lintasan matahari di gugusan Sagittarius. Maka berakhirlah musim semi. Dan 3 gugusan lainnya berada di sebelah selatan Khatulistiwa adalah Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Ketiga gugusan ini juga dilalui matahari selama 3 bulan. Dan pada musim penghujan yang bermula sejak matahari melintasi gugusan Capricorn pada tanggal 22 Desember. Lalu naik ke gugusan Aquarius. Lalu ke gugusan Pisces. Gugusan yang terakhir di belahan selatan Khatulistiwa. Dan dengan berakhirnya lintasan matahari di gugusan ini, maka berakhirlah musim penghujan, berarti di akhir Desember. Ya. Biasanya kan kita tahu kan musim panas, ya kan, dari awal Juni, ya kan, atau April, ya sampai bulan Agustus gitu kan. Biasanya kalau udah berber itu berarti udah masukin musim hujan. Tapi nggak tentu juga, ya. Ini semuanya Allah yang berkuasa. Yang musim panas Allah turunkan hujan, kira-kira bisa nggak? Bisa. Begitu juga pada musim hujan Allah kasih kemarau, kekeringan, bisa. Karena Allah yang mempunyai kekuasaan ini semua gitu kan. Ya. Dalam surat Al-Hijr juga Allah jelasin tuh, surat yang ke-15 ayat 16 sampai 18 ya. Allah jelaskan ya, walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafiznaha min kulli syaithanir rajim illa man istaraka as-sam'a fa'atbahu syihabun mubin. Coba silakan artinya dulu. Surat 15 ayat 16 sampai 18. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Jadi gugusan bintang itu, ya, Allah ciptakan itu kan, ya, sebagai perhiasan, hiasan langit bagi kita yang mandang. Ya, kita lihat ke atas langit itu kan banyak bintang-bintang bertebaran dan Allah jaga tuh, ya, dari gangguan setan, jin. Karena dulu sejarahnya, ya, ketika Rasulullah belum dilahirkan, itu setan dan jin itu ya bisa mendengar ataupun mencuri ya pembicaraan malaikat dengan Allah Pak dulu ya sebelum Rasulullah lahir ya mereka bisa mencuri dengar artinya ya menguping ya pembicaraan Allah dan para malaikat gitu kan dengan malaikat Jibril ya dalam rangka menyampaikan wahyu itu kan. Jadi pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit yang diciptakan yang sangat tinggi yang ada ya disertai dengan bintang yang menghiasinya baik yang tetap maupun yang beredar. Kita lihat kan bintang kadang-kadang ada yang jalan ya kan. Kadang-kadang ada yang tetap gitu kan. Atau bintang sebelah sini ataupun bisa berpindah itu. Hal ini menjadi tanda kekuasaan dan kebesaran Allah ya bagi mereka yang mau merenung ya dan menggunakan akal pikirannya dalam menganalisa keajaiban alam semesta ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan gugusan bintang itu ya wa zayyanaha lin-nazirin sebagai perhiasan
sebagai satu pandangan yang indah terhadap langit, Pak, gitu. Dan gugusan-gugusan bintang itu ya nanti itu bisa dijadikan apa? Dijadikan alat untuk menimpuk ya, melontarkan jin-jin yang ketika mereka itu mau mencuri dengar ataupun menguping pembicaraan Allah dan para malaikatnya, Pak. Ya. Ada surat jin tuh Allah jelasin tuh surat yang ke 72 ya surat jin ya. Ayat 89. Silakan dibaca artinya tuh. Wa anna lamasna as-samaa wa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami al-ana yajidnahu shihaban rasyada. Ayat 89 surat Jin. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ini jelas. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jin, Pak. Yang menceritakan tentang jin ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitab suci Al-Qur'an, di antara pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an ialah Allah memenuhi langit itu dengan penjagaan yang ketat. Di semua penjuru dan kawasan langit dan semua setan diusir dari tempat-tempat pengintaiannya. Di mana sebelumnya mereka selalu menduduki pos-posnya. Jadi jin itu punya base camp, Pak. Punya tempat, ya. Punya pos di langit, ya. Untuk apa? Agar setan itu, ya, bisa mendengar, mencuri, menguping, ya, pembicaraan Allah, ya, dengan para malaikat, ya. Dan ketika Allah mengutus Rasulullah, maka setan-setan dan jin itu tidak bisa lagi mencuri dengar ataupun menguping dari Al-Quran, yang hakikat mereka itu akan menyampaikannya kepada tukang tenun, Pak, ya, kepada paranormal. Makanya dulu sebelum Rasulullah lahir itu tukang tenun, ya, paranormal itu selalu tepat sasaran. Kalau dia meramal orang lain, ya, lu besok tanggal sekian mati. Pasti mati. Kenapa? Karena dapat beritanya itu dari jin, dari setan yang mencuri dengar, yang nguping pembicaraan Allah dan dengan malaikat. Langsung tokcer. Tapi ketika Rasulullah lahir, Allah jaga tuh agar, ya, Allah hancurkan semua itu base camp, tempat pos-pos, ya, jin dan setan yang ada di atas langit. Udah nggak bisa curi dengar. Apabila dia mau naik ke atas langit, mau mencuri dengar ataupun menguping pembicaraan Allah dan malaikat, apa? Allah lemparin tuh dengan bintang-bintang yang membakar mereka dari segala penjuru. Udah dijaga ketat oleh malaikat. Nggak bisa masuk lagi dia untuk menguping pembicaraan Allah dan para malaikat. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, pada pertemuan kita pagi hari ini. Masih satu ayat, sebetulnya masih panjang, Pak, saya akan bahas, tetapi waktu yang tidak memungkinkan, ya. Saya kira mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau enggak kita tutup. Ayo silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya ngutang. Apa tuh? Kasih mic-nya. Biar jelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang Allah itu boleh bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Ini jadi pertanyaan, kenapa Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya? Apakah ada maksud-maksud tertentu yang Allah ingin sampaikan? Ya sedangkan kita kan nggak boleh bersumpah dengan apa-apa yang Allah ciptakan. Tapi kenapa Allah bersumpah dengan apa-apa yang Allah ciptakan? Itu Ustaz. Cakep, bagus perkataannya. Allah bersumpah dengan makhluknya itu memang boleh. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan dan berkuasa ya terhadap seluruh makhluknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi dia yang menciptakan ya. Dia bersumpah terhadap makhluknya, ya terserah dia. Karena Allah Maha Kuasa kan. Ya, Maha mengetahui dan Maha segala-galanya. Kalau kita bisa apa? Kita bisa bersumpah demi Pak Ubay. Kita bisa ciptain Ubay. Gak bisa kan? Ataupun demi jam. Kita semua bisa gak bisa kita menciptakan jam. Ya. Kenapa? Ya karena memang ini jam ataupun apa itu adalah makhluk Allah. Jadi Allah memang Maha berkuasa, boleh dia bersumpah dengan makhluknya gitu. Tapi manusia nggak boleh bersumpah dengan sesama makhluk kita. Kita kan makhluk, Pak, bukan khalik. Paham nggak? Kita makhluk, ya. Kita diciptakan sama Allah, ya. Jadi Allah bersumpah kepada apa yang ada di atas permukaan bumi ini boleh. Tapi kalau kita selaku manusia, selaku makhluk Allah nggak boleh bersumpah, ya. Nggak ada kekuatan, ya. Kita bersumpah demi kipas angin. Kayaknya ada getarannya nggak? Nggak ada kan? Makanya Allah larang. Ya. Bahkan kita bersumpah demi Rasulullah aja nggak boleh. Ya. Kita bersumpah, ya, wallahi demi Allah. Ya, gitu. Kenapa? Karena Allah memang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cukup ya? Paham? Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Afdalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nab'atsu insyaallah ta'ala wa anta minal aminina bi rahmatillahi wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina,
مع أهل الكتر أنسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأكل أتقيا علما نحظى بالخير ونقى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشعون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها بفيدك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومثال الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ikuti bersama kajian di abad ini masukin surat dulu yaitu Al-Hud. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menambah pengetahuan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa kami akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, apakah keuangan bahwa satu adalah Rp9.400 dan pagi ini kami berkumpul di Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah terkumpul Rp335.000 hingga saldo sendiri Rp9.325.400. Alhamdulillah mudah-mudahan memanfaati sekalian diterima dan dibalas Allah yang berlipat. Amin. Untuk kajian akhir depan insya Allah kalian maulid Nabi di Musola Al-Hidayah di kampung itu. Mantul. Demikian tambahan dari kami yang lebih kurang mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi